Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi ke Abang Asep. Nggak sih, kayaknya bukan Asep sih untuk kali ini. Balik lagi ke abang-abang yang lagi bawa sarung. Kita kembali lagi dengan konten ChatGPT. Apa nih, kita lanjut Asep season 3 atau kita lanjut cerita yang lain? Gue sih pengen cerita yang fresh gitu ya. Seperti yang gue sempat bilang lah di live-live kemarin ya, gue tertarik untuk ngebuat cerita ChatGPT dengan tema isekai, tapi MC-nya benda. Kalau kalian nonton konten gue yang ngebahas Isekai Vending Machine, kayaknya ada tuh yang konten itu tuh. Gue bilang tuh, cerita kayak Isekai Vending Machine itu bisa dibilang unik. Karena siapa coba yang kepikiran untuk bikin karakter utama Vending Machine? Itu pasti setengah mati pak, bikin ceritanya untuk menarik. Nah, dari problem itu, kita akan mencoba mempraktekannya di ChatGPT. Apakah ChatGPT mampu membuat cerita yang menarik dengan MC yang cuma sekedar benda mati? Nah, kalau bisa bendanya yang nggak masuk akal gitu. Apalagi tuh, Baygon kayak apa kayak. Kira-kira nih, benda apa yang harus kita jadikan sebagai MC di cerita kita kali ini? Bolehlah kita bikin polling. Kita lihat penonton memilih MC mana nih. Apa nih pertama? Oh boleh tuh sabun. Sabun. MC sabun tuh. Gimana cara dia menyelamatkan dunia tuh? MC sabun. Paku. MC paku. Satu lagi. Rumah. Kayaknya MC jadi rumah belum ada, tapi MC yang OP-nya gara-gara rumah ada. Jangan gajah. Hewan tuh terlalu gampang ketebak kok, nanti hewannya bakal begini-begini. Jangan. Benda mati. Apa? Motor Vario. Jangan, nanti patah lagi. Buku. Kalau buku sih bisa ketebak ya. Nah, misalnya nanti ternyata MC itu ngasih informasi rahasia kek atau sihir terlarang kek. Gampang lah. Kalau buku ya. Kacamata boleh lah. Megane Sensei kan kacamata. Nah. Oke, mari kita bikin polling guys. Kira-kira dari 3 ini, mana yang ingin kalian jadikan MC? Sabun, paku, atau kacamata? Cuma di sini kita kepikiran bikin MC kayak gini nih. Oke, mari kita polling dulu sebelum kita masuk ke bagian ChatGPT-nya ya. Berdasarkan polling kita pada malam hari ini, kita bakal menggunakan kacamata sebagai MC untuk cerita pada malam hari ini. Nah, kacamata menang 49%, sabun 38%, paku 12%. Aduh, ayolah, paku ke atau sabun ke, kacamata. Kalian terlalu memilih pilihan yang aman. Ya, mari kita coba ya ngebuat cerita isekai dengan MC kacamata. Apakah sebenarnya sulit ngebuat cerita yang menarik dengan MC benda? Dan apakah ChatGPT mampu ngebuat cerita dengan benda mati? Dan benda itu adalah kacamata. Yuk kita coba. Apakah kamu bisa ngebuat cerita dengan karakter utama benda mati? Tentu saya bisa. Oke, dia bisa. Apakah kamu tahu manga Isekai Vending Machine? Kayaknya enggak deh. Nani? Oh, ya dia tahu loh. 2017 ya. Oh. Apakah kamu bisa ngebuat cerita yang mirip seperti Isekai Vending Machine? Tolong jawab dengan ya atau tidak. Iya, saya bisa membuat cerita yang mirip dengan konsep Isekai Vending Machine. Sip. Nice. Oke, berarti kalau begitu tolong buatkan saya cerita isekai dengan karakter utama yang adalah sebuah kacamata. Buatlah cerita bergenre komedi, fantasi, dan seinen dengan alur cerita yang tidak mudah untuk ditebak. Mari kita coba cek apakah AI bisa ngebuat cerita dengan karakter kayak gini. Oh iya, nama MC siapa? Kita kasih nama siapa dia ini? Agus boleh lah ya. Bernama Agus. Nah. Oke, jadi gini ya. Kalau begitu, tolong buatkan saya cerita isekai dengan karakter utama yang adalah sebuah kacamata bernama Agus. Buatlah cerita bergenre komedi, fantasi, dan seinen dengan alur cerita yang tidak mudah untuk ditebak. Oke, apakah AI bisa ngebuat cerita seperti ini? Mari kita lihat. Ya. Tapi kenapa nggak kayak bab-bab ya yang kemarin? Gini doang? Pendek amat, Pak. Oke, judulnya gini ya. Agus, kacamata penyihir di dunia lain. Aduh, kacamata penyihir. Kayaknya mulai ketebak nih arahnya bakal kemana ya. Kacamatanya bisa ngelihat sihir atau gimana gitu. Agus adalah sebuah kacamata tua yang telah digunakan oleh pemiliknya, seorang guru taman kanak-kanak yang lelah selama bertahun-tahun. Suatu hari, ketika guru itu mengenakan Agus, dia tiba-tiba merasa sangat lelah dan tertidur di tengah pelajaran. Namun saat dia terbangun, dia tidak berada di kelasnya lagi. Sabar, Agus adalah sebuah kacamata tua. Agus adalah kacamata yang digunakan oleh pemiliknya, seorang guru taman kanak-kanak yang lelah. Berarti yang mati pemiliknya dong harusnya ya, bukan Agus ya. Agus yang sekarang memiliki kesadaran sendiri, menemukan dirinya terjebak di dalam dunia yang sepenuhnya Gimana ceritanya yang mati orang yang pakai kacamata, yang ke isekai kacamatanya. Goblok. Aduh kasihan, Mas. Abang-abang yang pakai dia ini tidak jadi ke isekai, malah Agusnya yang ke isekai. Lucu ya. Lu bayangkan gitu kalau misalnya Overlord gitu. Kalau yang ke isekai ternyata gamenya bukan Ainsnya gitu. Kasihan. Kan tidak ketebak. Oh, betul juga ya. Tidak ketebak loh ini. Oke, ini baru paragraf 1 nih, kita nggak bisa nebak ceritanya nih. Gua sama sekali nggak pernah nemu cerita isekai yang mati orangnya, tapi yang kereinkarnasi barangnya.
Hebat ya, hebat. Lanjut. Agus, yang sekarang memiliki kesadaran sendiri, menemukan dirinya terjebak di dalam dunia yang sepenuhnya berbeda. Ini adalah dunia sihir dan makhluk-makhluk fantastis. Tidak hanya itu, Agus sendiri telah berubah menjadi seorang penyihir berusia muda yang sangat cangguh. Aduh, dia jadi manusia. Dia sekarang memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Aduh, paragraf 1-nya sudah bagus loh. Paragraf 2-nya dia jadi manusia nih. Lanjut ya, paragraf 3. Selama petualangnya di dunia sihir ini, Agus bertemu dengan berbagai karakter yang aneh dan lucu. Ada dragon berbicara yang tidak bisa terbang. Gue jadi ingat itu. Anime Dragon Iewokau. Anime tentang naga cari rumah. Peri yang selalu salah menyihir. Dan kesatria setengah-setengah yang tidak bisa mengangkat pedangnya. Kok kayak Darkness ya? Kesatria yang tidak bisa pegang pedang gitu. Mereka menjadi teman-teman Agus saat dia mencoba untuk memahami dunia barunya dan menguasai kekuatan sihirnya. Namun, ada masalah besar yang mengancam dunia sihir ini. Sebuah kegelapan misterius telah mulai menyerang dan mengancam menghancurkan segalanya. Agus dan teman-temannya dengan segala kekonyolan mereka harus bergabung untuk menghentikan ancaman ini. Selama perjalanan mereka, Agus akan belajar mengendalikan kekuatan sihirnya, menghadapi tantangan yang tidak terduga, dan menemukan bahwa terkadang kekuatan terbesar bisa datang dari sumber yang paling tidak terduga. Cerita ini akan penuh dengan komedi, kekonyolan, dan juga momen-momen emosional yang membuat pembaca terkejut. Agus sang kacamata penyihir akan menjadi karakter yang tidak terlupakan di dunia sihir yang unik ini. Oke, mari kita revisi dulu ya. Gue udah revisi nih, dan gue tambah di sini nih. Dan dia tetap menjadi kacamata ketika berada di isekai. Coba ya, apakah berubah atau tidak ceritanya nih? Ah, ini udah berubah jadi manusia nih. Ah, bagus. Udah berubah jadi ini nih. Coba gue tambah komen. Buatkan dalam bentuk chapter. Nah, biar nggak kayak sinopsis ini, udah betul tadi tuh gue baca sinopsisnya ya. Kita harus baca awalnya dulu, bener nggak dia tetap jadi kacamata nggak? Ah ya, udah tetap jadi kacamata, mantap. Sudah selesai, 5 chapter doang? Iya, 5 chapter doang. Oke lah, bisa nih. Nah, gue udah revisi lagi, kali ini dalam bentuk yang lebih proper, kurang lebih seperti ini. Tolong buatkan saya cerita isekai dengan karakter utama yang adalah sebuah kacamata bernama Agus, dan dia tetap menjadi kacamata ketika berada di isekai. Buatlah cerita bergenre komedi, fantasi, dan seinen dengan alur cerita yang tidak mudah untuk ditebak. Buatkan dalam bentuk chapter. Nah, kita dapat 5 chapter nih, chapter 1 sampai chapter 5. Gue bakal baca dari yang paling awal dulu ya, chapter 1. Chapter 1, Kacamata Ajaib. Di suatu malam yang gelap, di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari keramaian, seseorang pria bernama Agus duduk di kamar tidurnya. Agus adalah seorang pecinta buku dan seorang ilmuwan mata yang brilian. Ilmuwan mata? Matanya yang terus-menerus merasa lelah akhirnya membuatnya memutuskan untuk tidur. Oke, kita lanjut ya. Saat dia memejamkan mata, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di hadapannya dan dia merasa seperti sedang berputar-putar dengan sangat cepat. Ketika Agus membuka mata lagi, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di kamarnya yang nyaman. Sebaliknya, dia berada di sebuah dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh dan tanah yang terbentang tanpa batas. Yang lebih aneh lagi, Agus menyadari bahwa dia telah berubah menjadi kacamata besar yang mengapung di udara. Dia merasa kebingungan, tapi dia juga merasa gembira bahwa dia memiliki sudut pandang yang unik dalam dunia baru ini. Oh ya? Masuk isekai langsung senang gitu. Tipikal MC pada umumnya gitu, yang tidak peduli dengan dunia aslinya ya. Lanjut, chapter 2, pertemuan dengan penjelajah. Ketika mengambang di udara sebagai kacamata, Agus mendekati sekelompok petualang yang sedang bersiap-siap untuk menjelajahi hutan yang misterius. Mereka adalah sekelompok orang berani yang terdiri dari prajurit, penyihir, dan penjelajah lainnya. Agus dengan cepat menyadari bahwa dia bisa mendengar percakapan mereka. Salah satu petualang, seorang wanita bernama Elara, mengamati kacamata misterius yang melayang di udara. Dengan iseng, dia memutuskan untuk mengambilnya dan mengenakan kacamata tersebut. Bisa itu loh. Pertama, kita tidak tahu apakah ada kacamata di dunia ini. Kedua, apa yang akan lu lakukan ketika ngeliat kacamata terbang? Ya kali dipakai, Pak. Ini orang nggak ada otaknya nih. Saat Elara memasang kacamata itu, dia tiba-tiba merasakan energi aneh yang mengalir ke dalam dirinya. Agus yang sekarang menjadi kacamata tersebut memberinya pengetahuan tentang hutan yang dalam dan bahaya yang ada di dalamnya. Oke, berarti sekarang MC kita ini jadi support istilahnya ya. Lanjut, chapter 3, petualang di hutan misterius. Elara dan kelompoknya memutuskan untuk memasuki hutan dengan bantuan kacamata ajaib tersebut. Agus yang sekarang menjadi kacamata memberi petunjuk kepada mereka melalui pikirannya. Mereka menghadapi berbagai tantangan mulai dari makhluk hutan yang ganas hingga perangkap yang mematikan. Namun, Agus juga menyadari bahwa dia tidak hanya bisa memberikan pengetahuan, tetapi juga bisa berkomunikasi dengan berbagai objek di sekitarnya, seperti batu, pohon, dan bahkan sungai. Ini memberi momen komedi saat Agus dan Elara berinteraksi dengan objek-objek aneh ini dalam perjalanan mereka. Maksudnya? Jadi kacamata ini bisa ngomong sama benda mati gitu? Sabar, berarti Agus ini ketika dia jadi kacamata, dia tuh bisa ngasih informasi nih, mirip-mirip kayak skill analisis lah, atau mungkin skill scan gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat apa aja yang ada di area ini lewat kacamata si Agus. Nah, selain dia bisa ngasih informasi itu, Agus ini juga punya fitur translasi kayaknya tuh. Jadi orang yang pakai kacamata, si Elara ini bisa berinteraksi nih sama benda-benda di sekitarnya seperti batu, pohon, sama sungai, ngomong sama sungai loh.
Berkomunikasi dengan sungai itu gimana caranya, Pak? Lanjut, chapter 4, misteri di balik kacamata. Selama petualangan mereka, Agus dan Elara mulai mencari tahu tentang asal-usul kacamata ajaib ini. Mereka menemukan bahwa kacamata tersebut adalah hasil eksperimen magis yang salah oleh penyihir kuno. Saat mereka mendekati tujuan akhir mereka di dalam hutan, mereka harus menghadapi penyihir jahat yang ingin mengambil kacamata kembali tersebut. Dalam pertarungan sengit, cepat banget ya. Agus dan Elara harus bekerja sama dengan semua pengetahuan dan kekuatan yang mereka miliki untuk mengalahkan penyihir tersebut. Sabar. Ada orang yang hilang di cerita ini. Kenapa cuma ada Agus sama Elara? Katanya di awal tuh tadi ada prajurit, penyihir, dan penjelajah. Salah satu petualang, seorang wanita bernama Elara. Berarti Elara itu petualang nih. Berarti penyihir sama prajuritnya mana, Bang? Kenapa cuma tinggal Elara sama Agus, Bang? Dan kenapa tiba-tiba sudah bos terakhir, Bang? Padahal masih di hutan ini. Ini masih area awal nih. Gimana ceritanya? Lanjut ya. Lanjut, chapter 5, pulang ke dunia Anjir, cepat sekali pulang ini orang. Setelah mengalahkan penyihir, Agus dan Elara akhirnya kembali ke dunia mereka sendiri. Agus kembali menjadi manusia, tetapi pengalaman yang unik ini meninggalkan jejak yang mendalam di dalam dirinya. Dia juga telah menemukan teman sejati dalam Elara yang memutuskan untuk mengambil kacamata tersebut sebagai souvenir dari petualangan mereka. Mereka berdua menertawakan petualangan mereka yang tak terduga dan berjanji untuk selalu mengingat saat-saat mereka bersama. Kini, Agus mungkin sudah kembali menjadi manusia, tetapi cerita kacamata ajaibnya akan tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Sabar. Agus balik, Elara juga balik. Oh, Elara nggak balik. Ini mah bukan isekai, ini mah mimpi doang. Ini mah mimpi, bukan isekai. Ini Agus lagi mimpi saja jadi kacamata, bukan masuk isekai. Cepat sekali tamat. Ini doang. Masih mending Asep gitu, masih ada panjang-panjang dikit lah. Ini mimpi, bukan isekai. Ceritanya di Rush. Ya, inilah yang terjadi ketika cerita dipercepat, guys. Judul alternatif, aku bermimpi jadi kacamata ajaib. Ya, harusnya tuh mimpin, bukan isekai. Terlalu cepat itu. Baru juga datang sudah lawan bos terakhir. Ya, itu tadi untuk cerita isekai di mana MC-nya menjadi kacamata buatan dari ChatGPT. Bisa dibilang ceritanya pendek banget ya. Ini mungkin karena kurangnya komen yang gue kasih ya. Harusnya gue kasih lebih detail lagi, mungkin dalam bentuk minimal berapa ratus kata, atau mungkin harus ada komen-komen lain. Coba klik regenerate. Lanjut nih. Kayaknya enggak deh. Dia bikin ulang. Hilang berarti cerita kita, Pak. B, ada epilog nih. Wah, ini spin-off. Ini Agus di dimensi yang lain nih. Beda loh ceritanya nih. Oke lah, kita coba baca ya. Ini spin-off nih berarti. Kalau tadi tuh sudah tamat nih. Ini istilahnya tuh antologi. Nah, yang tadi tuh antologi Agus 1. Nah, ini antologi Agus kedua. Makanya ada banyak cerita dengan judul yang sama. Ayo, mari kita baca nih. Cerita Agus The Multiverse. Chapter 1, Kacamata Ajaib yang Terlupakan. Di sebuah toko antik yang penuh dengan barang-barang ajaib, terdapat sebuah kacamata tua dengan bingkai emas yang tampak seperti karya seni. Iya. Namun tak seorang pun yang pernah meliriknya selama bertahun-tahun karena kacamata tersebut terlihat sebegitu biasa di antara koleksi barang-barang fantastis yang lain. Kacamata tersebut memiliki nama Agus. Hebat! Kacamata punya nama Agus lagi. Meskipun kacamata, Agus memiliki pikiran, perasaan, dan kesadaran seperti manusia. Ini lebih menarik nih premisnya nih daripada yang tadi ya, terlalu simpel gitu. Dari awal langsung dikasih tahu dia ke isekai. Ini kagak nih. Jadi premis awalnya nih MC kita cuma jadi pajangan, padahal kenyataannya dia adalah orang yang terisekai. Oke, menarik. Namun, dia telah terjebak dalam wujud kacamata selama bertahun-tahun tanpa ada yang tahu keberadaan yang sebenarnya. Bagus nih. Ya, menjanjikan. Suatu hari, seorang pencuri barang antik bernama Luka memasuki toko itu. Luka adalah penjahat cerdik yang telah berhasil mencuri berbagai barang berharga dari toko-toko sebelumnya. Namun, saat mata Luka tertuju pada kacamata Agus, dia tiba-tiba merasakan kehadiran yang aneh. Ketika Luka mencoba mencuri kacamata Agus, kacamata tersebut berbicara padanya. Awalnya Luka, ini lebih masuk akal nih. Awalnya Luka terkejut. Dia terkejut gitu. Nggak kayak tadi tuh si El siapa lah itu namanya tuh yang langsung asal pakai doang gitu. Tidak ada tuh yang namanya proses terkejut lah apalah. Lebih masuk akal nih. Awalnya Luka terkejut dan hampir melepaskan kacamata itu, tapi Agus berhasil meyakinkan bahwa dia memiliki kekuatan ajaib yang bisa membantu Luka dalam perjalanannya. Luka yang selalu mencari barang-barang berharga akhirnya setuju. Chapter 2, Keajaiban Agus. Luka dan Agus memulai petualangan mereka berdua. Agus membantu Luka dengan berbagai trik cerdik yang hanya bisa dilakukan oleh kacamata ajaib. Apa itu, Bang? Misalnya, Agus bisa melihat melalui tembok. Oke. Memberi petunjuk tentang jebakan yang tersembunyi. Oke. Dan bahkan mengeluarkan sinar laser dari lensanya. Jadi Superman. Ini mah Superman, Pak. Lihat tembus tembok, memberi petunjuk tentang jebakan. Ini Superman ini. Namun, tidak semua perjalanan mereka berjalan mulus. Agus seringkali memberikan saran yang tidak terduga, menyebabkan Luka terlibat dalam situasi konyol dan berbahaya. Mereka berdua terlibat dalam kejar-kejaran dengan tentara kerajaan, harus bersembunyi dari monster-monster ganas, dan terjebak dalam kisah-kisah lucu yang tak terduga.
Chapter 3, Pengungkapan Rahasia. Saat petualangan mereka berlanjut, Luka semakin penasaran dengan asal-usul Agus. Akhirnya, Agus memutuskan untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Agus menjelaskan bahwa dia adalah hasil dari eksperimen penyihir terkemuka dari dunia asalnya yang mencoba menggabungkan sihir dengan teknologi. Namun, eksperimen itu berakhir dengan kegagalan dan mengubah Agus menjadi kacamata. Agus berharap dengan bantuan Luka, dia bisa menemukan cara untuk mengembalikan dirinya ke bentuk semula. Ini lebih menarik, lebih jelas lagi asal-usulnya ya. Jadi aslinya nih Agus itu hasil eksperimen, tapi dia malah terkirim ke isekai dan berubah jadi kacamata. Lanjut chapter 4, pencarian untuk mengembalikan Agus. Luka dan Agus memulai pencarian untuk mencari jawaban tentang bagaimana mengembalikan Agus ke bentuk aslinya. Mereka menjelajahi kuil-kuil kuno, mencari tahu tentang penyihir terkemuka, dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk magis. Selama perjalanan ini, mereka berdua tumbuh lebih dekat dan saling memahami. Agus belajar bahwa meskipun dia tetap menjadi kacamata, dia memiliki nilai dan kekuatan yang unik. Luka belajar bahwa di balik kacamata tersebut ada jiwa yang penuh kecerdasan dan kebijaksanaan. Chapter 5, Kembalinya Keseimbangan. Pencarian mereka akhirnya mengantarkan mereka pada jawaban yang mengejutkan. Ternyata, satu-satunya cara untuk mengembalikan Agus adalah dengan mengorbankan sebagian kekuatan magis Luka yang paling berharga. Dalam momen emosional, Luka memilih untuk mengorbankan kekuatannya demi Agus. Oh ya, Agus nih. Berterima kasih lah Agus. Kacamata Agus bercahaya dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia yang indah. Namun Luka kehilangan kemampuan sihirnya. Dengan berat hati dan rasa terima kasih, Agus dan Luka melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini dengan keseimbangan yang baru. Mereka menghadapi tantangan dan kegembiraan bersama, menjadikan petualangan ini sebagai pengalaman yang tak terlupakan. Epilog, Kacamata dan Penjahat. Agus dan Luka terus menjelajahi dunia bersama, tetapi kali ini sebagai kawan sejati yang menghargai satu sama lain. Kacamata Agus menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan barunya untuk membantu Luka mengatasi berbagai masalah. Sementara Luka mendukung Agus dalam mengejar kehidupan manusia yang sebenarnya. Tidak seperti kisah isekai biasa, di mana tokoh utama mendapatkan kekuatan baru. Kisah ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kekuatan sejati terletak pada koneksi manusia yang mendalam dan pengertian atas nilai-nilai yang lebih besar daripada sihir itu sendiri. Apa nih? What is the response better? Better, lebih bagus. Ya, itu tadi untuk cerita Agus yang versi 2. Lebih menarik nih ya. Setidaknya nggak kayak tadi tuh yang di Agus 1 ya. Agus 1 tuh terasa terlalu cepat gitu. Baru ketemu di tempat yang sama pun langsung ketemu bos terakhir gitu. Ini setidaknya mereka ada perjalanan lah. Perjalanan, jalan. Mereka masih jalan-jalan gitu dari satu tempat ke tempat lain. Dikasih tahu kalau ada proses yang dilalui. Sampai akhirnya ending dari cerita ini, Agus kembali jadi manusia. Agus tidak mendapatkan kekuatan baru, tapi dia hanya menjadi manusia doang. Berarti Agus 2, gue sih merasa Agus 2 lebih bagus ya daripada Agus 1 ya. Ini Agus lama-lama kayak Fate, ada jalan ceritanya sendiri ya. Nah, kita pilih jalur nih, mau jalur yang mana? Mau jalur ketemu cewek di hutan atau mau jalur nyangkut di toko nih? Kalau ketemu cewek di hutan cuma jadi mimpi. Nah, kalau ketemu cewek di toko, ujung-ujungnya jadi manusia. Nah gitu. Kita bikin rute 3 aja ya. Jadi rute 1 kan ketemu cewek di hutan, rute 2 jadi barang antik, rute 3. Nah, oke. Kita bikin rute 3 aja. Tidak usah lanjutkan ceritanya Agus rute 2. Tamat lah di sini. Dia udah jadi manusia, mau lanjut gimana lagi? Pokoknya kalau udah jadi manusia, udah kurang menarik ceritanya sih buat gue ya. Kita lanjut nih, Agus 3. Sabar, ini Agus 4 berarti. Agus 1 kan tadi sudah di awal ya, yang tidak jadi kita baca tuh. Ya, orangnya yang mati, kacamatanya yang ke isekai. Berarti ini Agus 4 dong. Nah tidak, kita lupakan Agus 1 saja. Agus 1 tidak pernah ada. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke cerita Agus 3. Ini Agus rute 3 nih. Chapter 1, pergi ke isekai dengan lensa. Di kota besar yang sibuk, Agus adalah seorang pemuda berusia 24 tahun yang memiliki hobi aneh, mengumpulkan kacamata antik. Koleksinya yang terdiri dari puluhan kacamata kuno membuatnya dikenal sebagai pria kacamata di kalangan teman-temannya. Suatu hari, ketika membersihkan kacamata kuno terbarunya yang dianggap sebagai mahakarya, terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa tuh? Ketika Agus memasang kacamata tersebut, dunia sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia mendapati dirinya berada di tengah hutan yang indah, tetapi ada yang aneh. Dia tidak lagi memiliki tubuh fisiknya. Dan dia sekarang adalah kacamata kuno yang dikenakannya. Kacamata ini memberinya pandangan yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Oke, ini menarik nih. Tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Yang lain kan tadi semuanya bisa. Enggak deh. Agus 2 kan nggak bisa gerak. Agus 1 bisa terbang. Nah, Agus 3 ini nggak bisa gerak, nggak bisa bicara. Agus 2 tadi kan bisa bicara tuh. Nah, Agus panik, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Saat itulah dia melihat sekelompok petualang berada di hutan. Salah satu dari mereka, seorang penyihir bernama Elara. Halo Elara, balik lagi nih Elara.
memutuskan untuk mengambil kacamata Agus sebagai barang antik yang mungkin berharga. Dengan canggung, Agus mencoba berkomunikasi dengan pikirannya. Apakah kita kembali ke rute 1? Chapter 2, Kacamata Pintar. Agus belajar bahwa dia sekarang memiliki kemampuan khusus saat dikenakan. Dia dapat memberikan pemakainya kekuatan tentang berbagai hal seperti ramuan penyembuh, lokasi harta terpendam, dan bahkan rencana jahat musuh-musuh mereka. Oke, berarti di Agus 3 ini dia punya kemampuan untuk bisa ngasih resep obat, bisa nge-scan juga, sama dia bisa Agus 3 ini bisa baca pikiran dong berarti, atau bisa lihat masa depan gitu, karena dia bisa baca rencana jahat musuh. Awalnya Elara dan teman-temannya terkejut, tetapi mereka dengan cepat menyadari nilai yang dimiliki Agus. Mereka menjadikan Agus sebagai teman setia dan memberinya julukan Kacamata Pintar. Agus dengan senang hati membantu mereka menyelesaikan berbagai misi dan menghindari berbagai macam bahaya di dunia isekai yang penuh misteri. Namun dia juga seringkali menjadi sumber kekacauan lucu dengan pandangannya yang terlalu teliti. Chapter 3, Misadventure dan Tantangan. Selama perjalanan mereka, Agus dan kelompok petualangannya bertemu dengan berbagai karakter aneh, seperti peri berkepala kerbau, naga dengan obsesi berat pada perhiasan, dan bangsawan setengah gila yang mengira Agus adalah benda seni yang mahal. Setiap kali mereka bertemu dengan karakter baru, cerita menjadi semakin kocak. Ini kayaknya sama kayak ini deh, Agus 0 nih, yang paling awal tadi tuh. Agus juga berusaha mencari tahu cara kembali ke dunia asalnya, tetapi itu tidak mudah. Dia harus menggali rahasia kacamata kuno tersebut dan menemukan bagaimana cara menggunakan kekuatannya untuk mengubah kembali dirinya menjadi manusia. Chapter 4, Penemuan Rahasia. Setelah menghadapi berbagai misadventure itu apa sih? Dan tantangan, Agus dan teman-temannya akhirnya menemukan buku kuno yang berisi pengetahuan tentang kacamata Agus. Mereka menemukan bahwa untuk mengembalikan Agus menjadi manusia, mereka harus mengumpulkan artefak kuno yang tersebar di seluruh dunia isekai, tiba-tiba jadi Dragon Ball. Wow. Jadi Dragon Ball, guys. Chapter 5, Petualangan untuk Kembali. Agus dan teman-temannya memulai petualangan epik untuk mengumpulkan artefak-artefak tersebut. Setiap artefak membawa mereka ke tempat-tempat yang berbeda dan menghadirkan tantangan unik. Selama perjalanan ini, Agus semakin akrab dengan teman-temannya dan mereka belajar untuk menghargai kacamata ini lebih dari sekedar barang antik. Cerita ini akan terus mengikuti petualangan lucu dan penuh fantasi Agus dan teman-temannya dalam pencarian mereka untuk mengubah kembali Agus menjadi manusia sambil menjelajahi dunia isekai yang penuh misteri. Inilah yang terjadi ketika Agus mengambil rute Dragon Ball. Ada saja rute Dragon Ball. Oke, kita sudah punya 4 rute. Rute terlupakan, rute ke hutan, rute jadi barang antik, sama rute Dragon Ball. Kita punya Agus versi 0 percobaan, Agus versi 1 jelek, Agus versi 2 best, Agus versi 3 very best. Wow, luar biasa. Kita sudah punya 4 Agus multiverse. Ya itu ya, cukup. Kita sudah cukup. Kita sudah mempunyai 4 versi Agus. Kira-kira mana versi Agus yang paling kalian suka? Mana rute Agus yang paling kalian suka? Rute Agus 0, Agus 1, Agus 2, atau Agus 3? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut kapan-kapan lagi dengan konten yang lain lah. Kira-kira apa ya? Kasih gua ide yang menarik loh di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk live seru-seruan kita kali ini. Sampai jumpa di konten yang lain dan sampai jumpa di Agus yang lain. Bye-bye.